sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, ya. Jamu alim, ya, orang-orang yang berilmu, ya, yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Jadi makanya kita harus apa? Harus mempelajari ilmu ini, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rabb kita? Siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita bersujud untuknya, yang kita berdoa siang malam meminta kepadanya? Kenali nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, fad'uhu biha, maka panggillah Allah, serulah Allah dengan asmaul husna, dengan nama-nama tersebut. Maka, ya, ini menunjukkan apa? Dengan kita mengenal Allah, ya, dengan, ya, wa ahdiyaka ila rabbika, saya akan bimbing kamu menuju Rabbmu, semakin kenal kepada Rabbmu, maka fatakhsya, kamu akan takut. Makin semakin kita belajar, ya, tentang ilmu, semakin banyak ayat kita pelajari tafsirnya, semakin banyak hadis yang kita baca, kita pelajari, maka seharusnya bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu, semakin, ya, al-khasyah, semakin takut. Nah, inilah buah dari ilmu, ya. Nah, di sini pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, karena nanti kita pun akan ditanya. Kita akan ditanya di kuburan, man rabbuka, siapa Rabbmu. Maka sejauh apa hati kita mengenal Rabb kita, sejauh itu pula kita bisa menjawab dengan lancar pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ke-10, khasyatullah hiya milakul amri wa thamratul ilmi nafi'i wa hakikatu zakatul nufus. Rasa takut kepada Allah, dia adalah puncak dari segala urusan. Dia adalah buah dari ilmu yang bermanfaat, dan dia adalah hakikat dari zakat nufus, kesucian jiwa. Jadi rasa takut kepada Allah itu adalah puncak atau kunci dari segala perkara kita. Ketika seseorang dia takut kepada Allah, dia pasti akan sholat, dia pasti akan, dia beramal soleh, dia akan tinggalkan maksiat. Dengan rasa takut itu adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak menambahkan rasa takut kita kepada Allah, maka bisa jadi itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Imam Malik dipesankan oleh ibunya, wahai Malik, belajar kamu ilmu hadis, pelajari 10 hadis, kemudian berhentilah. Maka lihatlah kepada dirimu, kalau kamu tambah takut sama Allah, lanjutkan. Tapi kalau ilmu tersebut tidak menambahkan rasa takutmu, berhentilah. Harus perbaiki dulu niat, perbaiki dulu apa? Hati. Wa hakikatu zakat nufus, dan rasa takut kepada Allah, hakikat jiwa yang bersih itu, jiwa yang suci, ya, rasa takut itu. Tamal kaifa iqtasara 'alaiha fi natijatil hidayah. Lihat coba dalam ayat tadi, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menjadikan ujungnya, buahnya itu cuma satu saja, fatakhsha. Ya. Aku akan bimbing engkau menuju Rabbmu, maka apa buahnya? Kamu takut. Ya. Buahnya cuma satu saja, yaitu apa? Rasa takut di sini. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha
Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah selanjutnya yang ke-11 di sini. Tazkiyatun nufus yahtaju ila badli juhdin wa jihad. Untuk mensucikan jiwa itu butuh perjuangan. Ya. Butuh apa? Perjuangan, butuh kita ya, mengerahkan daya upaya kita, harus berjuang. Wa yakhtalifu bihasab istidadin nufus wa safaiha. Meskipun tentu saja berbeda-beda, ya. Ada orang yang benar-benar dia harus berjuang ketika memang jiwanya benar-benar kotor, jiwanya sudah terbiasa dengan kemalasan, kemaksiatan, maka dia harus berjuang melawan hawa nafsunya tersebut. Wa qad qara'a Nafi' wa Ibnu Katsir wa Abu Ja'far wa Ya'qub bitasdid az-zai, yang mana Nafi', Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far, begitu pula Ya'qub, mereka membaca tazakka dengan mentasdidkan zainya. Faqul hal laka ila an tazakka, ini dibaca dengan tasdid ila an tazakka dengan mentasdidkan zainya. Isyaratun ila anna ba'da nufus tahtaju fi tazkiyatiha ila syiddatin wa mujahadatin. Maka bacaan dengan tasdid ini mengisyaratkan bahwasanya ada di antara jiwa-jiwa manusia itu yang untuk mensucikannya butuh perjuangan. Bukannya tazakka tapi tazakka, ya, lebih berat. Ya. Ada sebagian orang yang diuji dengan kesombongan, ya. Maka dia harus menekan jiwanya biar gak sombong. Ada orang yang ya, dia itu diuji dengan kebakhilan. Ya. Maka apa? Dia harus ya, membersihkan jiwanya itu dari apa? Dari kebakhilan tersebut. Dan macam-macam. Ya, setiap orang sudah Allah bagikan masing-masing ujiannya masing-masing. Ya. Kita semua sudah dibagi-bagi, Pak. Sebagai orang membagi rezeki, dibagi-bagi ilmu. Maka ujian kita pun, fitnah yang Allah berikan kepada kita pun dibagi-bagi, ya, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Maka di antara jiwa-jiwa manusia itu ada yang membutuhkan ila syiddatin wa tuli mujahadah, harus bekerja keras, ya. Harus dia itu mau sholat saja berat, ya. Ada orang yang mau sholat gampang sekali, Pak. Ya. Bangun subuh cepat ya, sergap. Tidak ada orang yang apa, ya, dibangunan susah sekali, seperti kayu digoyang-goyang, enggak, ya, itu batu. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ada orang-orang yang dia butuh apa? Perjuangan dalam mensucikan jiwa, membersihkan hati, ya. Wa
Yaitu dalam hadis ini juga terdapat petunjuk tentang cara yang syar'i, tata cara yang syar'i, metode yang Allah turunkan dalam menasihati pemimpin yang zalim. Bagaimana cara menasihati pemimpin yang zalim. Contohnya siapa di sini Pak dalam ayat ini? Fir'aun, ya kan? Orang zalim apa Pak? Membunuh bayi, ribuan bayi, orang zalim apa Pak? Jelas nggak kezalimannya? Jelas. Jadi sudah benar-benar sudah. Sudah gitu dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang tertinggi. Orang sombong apa? Ini sudah. Kalau zalim sudah zalimnya sudah paling tinggi sudah. Ini sudah paling parah. Terus bagaimana cara menasihati yang zalimnya kayak begitu Pak? Pemimpin yang setelahnya masih kalah kan? Ini zalim benar-benar. Nah, bagaimana cara menasihatinya? La yakunu bil khuruj alaihi. Caranya bukanlah dengan memberontak melawan Fir'aun tersebut tidak. Wa ta'ni fidusi ataupun memarahi, membentak-bentak, mencela, menjelek-jelekan pemimpin itu juga tidak. Fa inna hadza la yati illa bisyurur wal fitan. Karena kalau cara-cara itu yang kita ambil dengan memberontak kepada pemimpin, memberontak atau dengan menjelek-jelekan, menghina pemimpin, maka semua itu tidak akan membawa kebaikan, justru akan membawa fitnah, ketidaktenangan, ketidakamanan. Coba ulama, pemimpin itu, meskipun zalim Pak, tapi tetap ditaati, dijaga, maka akan ada ketenangan di situ. Min rafil amni wa daya'id din wa safki dima wa intihakil a'rab. Sebaliknya kalau justru kita menempuh jalan dengan memberontak, dengan pedang, dengan senjata, maka justru keamanan akan hilang. Nikmat aman akan hilang. Ini nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita meremehkan nikmat yang satu ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hanya kata Rasulullah dalam surat Al-Fil, falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menyembah Allah, Rabbnya Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makanan dari rasa lapar mereka, nikmat makanan, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka keamanan dari rasa takut. Kata ulama ini menunjukkan apa? Nikmat aman adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerahkan, jangan sampai tercabut. Kalau sudah gak aman untuk sekalian, anak-anak gak ke sekolah dengan aman, kita gak merasa aman dari harta benda kita, maka hendaknya kita bersabar.
pajaknya 1 juta, naik 1000% jadi berapa itu Pak? Ya, 1000%, 10 juta Pak ya, 10 juta. Iya kalau pajak cuma 1 juta, pajak saya 1 miliar Pak Ustaz, dari 1000 miliar. Ya. Ya sudah diambil aja semuanya Pak Ustaz. Ya sudah mau kita juga. Ya, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilawan dengan apa? Melawan nafsu kita. Ya. Dari situ beratnya, ya. Orang kadang kuat dia diuji dengan penyakit, dengan ya, kuat ya, sholat kuat, puasa kuat, tapi diuji dengan apa? Pemimpin kokohnya. Ya. Min rafil amni, tidak ada keamanan. Ya. Wadiyaidin, agama hilang. Gara-gara apa? Gara-gara ya memberontak kepada pemimpinnya, asalnya dia bisa sholat jadi nggak bisa sholat. Ya. Wasafkud dima, dan tertumpahkannya darah nyawa manusia. Ini, ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terbunuhnya qatlu nafsul mu'mini, ya, asyaddu indallah min ya, tertumpahnya darah seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hancurnya seluruh dunia langit dan bumi. Artinya apa? Padahal di bumi ini kan banyak hancur, bumi hancur itu masih lebih ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah daripada ya terbunuhnya jiwa seorang mukmin. Ya Allah, zawal dunia, hilangnya bumi ini ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah min qatli nafsin daripada tertumpahnya darah seorang satu orang mukmin. Padahal di bumi ini kan ada Ka'bah, ada masjid-masjid, itu hancur semua Pak. Ka'bah hancur, semua hancur, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada apa? Terbunuhnya jiwa seorang mukmin. Nah ini kalau terjadi pemberontakan banyak yang meninggal, bukan hanya 1 nyawa, 2 nyawa, puluhan nyawa. Ini kan nggak begitu. Wattihakul a'rad, begitu pula ya, kehormatan yang direbut ya, gara-gara tidak aman atau demikian. Wa ta'amal kaifa amara Allah Ta'ala bihadza talattuful 'alim ma'akbari tawdiyatin. Tapi coba ya, suruh kita mau demo, mau marah-marah itu, ya, mau berontak itu, pikirkan ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersikap lembut kepada apa? Fir'aun. Akbaru tawdiyah, ini sudah penjahat yang paling sudah besar sudah. Ya. Karena nggak ada yang coba siapa yang lebih paling jahat di dunia. Dia hanya Hitler katanya kan. Nah, apakah dia pernah mengatakan saya adalah Tuhan yang paling tinggi begitu? Ini Fir'aun mengatakan ya, ana rabbukumul a'la. Ya. Dia bukan hanya ngajak perang ke ya negara-negara lain, dia ngajak perang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi tariqati nusil hakim, ketika kita mau menasihati pemimpin, ketika kita mau ya memberikan nasihat kepada seorang pemimpin meskipun zalim. Ya. Itu caranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansali li sultan bi amrin, barang siapa yang ingin untuk menasihati pemimpin dengan suatu urusan, fala yubdilahu alaniyatan, maka jangan dia tampak terang-terangan nasihat tersebut.
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzdzaba wa asa. Berkata Allah Subhanahu wa taala, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la'aj'alannaka minal masjunin. Kata Fir'aun, sungguh engkau wahai Musa, kalau engkau menjadikan Tuhan selain diriku, maka sungguh aku akan benar-benar menjadikanmu, ya, akan aku penjara. Engkau akan masuk minal masjunin, masuk orang-orang yang dipenjarakan, yang diancam. Ya. Kalau sudah dilembut, ya, dikasih ini loh buktinya, bisa, ya. Kamu tetap jadi raja, sudah tetap jadi raja, tetap berkuasa apa, ya. Cuma ini loh itu sama Allah Subhanahu begitu, ya. Apa kata Fir'aun? Ya, kalau kamu, ya, ada Tuhan selain saya, ya, saya penjarakan kamu. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Kata Nabi Musa, apakah meskipun aku datang dengan bukti yang nyata? Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Silakan datangkan bukti tersebut kalau kamu memang orang-orang yang benar. Fa'alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tongkatnya pun berubah menjadi ular yang hidup dan nyata. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'un lin-nadhirin. Kemudian beliau pun menarik tangannya, dan tangannya pun menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihat. Wa hakadha yanbaghi lida'i an la yaqifa illa in ruddat da'watu. Ya. Oleh karena itu inilah yang harus dilakukan oleh seorang dai, ya. Ketika dia dakwahnya ditolak, tetap dia dapat yang disampaikan, hujahnya disampaikan, ya, argumennya, dalil-dalilnya, ya. Bal alaihi an yunawwi' fil wasail al masyru'ah. Dan dia harus bisa, ya, memiliki variasi begitu lah. Ya, lewat halus nggak bisa, coba ini loh, ada buktinya ini, gitu, ya, argumen yang lain, gitu. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba, dia mendustakan, ai biqalbihi, dengan hatinya dia dustakan. Ya. Padahal Fir'aun tahu Musa ini benar. Ya. Wa asa, dan dia bermaksiat, ai bi af'alihi, dengan perbuatannya. Hati yang tolak, perbuatannya mana? Menentang. Tsumma adbara yas'a. Dalam ayat selanjutnya ayat ke-22. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha untuk menentang Musa. Ai anil huda mustahinan la yubadi yuwallihi duburah. Yaitu Fir'aun, dia menolak mentah-mentah petunjuk, ya. Bahkan dia menghinakannya, dia tidak pedulikan, dia balikan kemudian dia tampakkan petunjuk tersebut, ya. Tsumma adbara yas'a, bahkan
syadid fi dunya wal akhirah. Allah ancam dia dengan adab yang pedih di dunia dan akhirat. Ini penafsiran dari Al-Asadi juga Qatadah. Wa kalimatun nakal, dan kalimat nakal al-akhirah, ya, nakal di situ tadulu ala man'in wa imtina'in, menunjukkan sesuatu yang tercegah, terhalang. Wa aslu dzalika nakal ay al-qaid, asalnya secara bahasa nakal itu nakal itu adalah qaid, belenggu, ya. Wa sami'al adab as-syadid aw sumiyal adab as-syadid nakal, adab yang pedih disebut dengan nakal, ya. Li'annahu yamna'u sahibahu minal mu'awadah, karena adab yang pedih itu akan menghalangi orang tersebut dari kembali. Jadi adab sudah tak bisa. Wa yamna'u ghairahu min ityani misli sun'atihi, dan mencegah orang lain untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Tsumma khatama bil haqqi 'ala al-i'tibar, kemudian selanjutnya Allah pun memotivasi kita untuk mengambil pelajaran. Alladzi huwa min abrazi maqasid surah, yang merupakan hal ini salah satu inti dari surat An-Nazi'at ini, ya. Mengambil apa? Pelajaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat 26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ujungnya apa? Al-khasy, rasa takut. Terdapat pelajaran, maka kita harus takut karena menjadi seperti Firaun, ya. Atau terkena penyakitnya Firaun, kita ketika 1%-nya penyakitnya aja bahaya, ya. Firaun sombong luar biasa, ya. Kan kita harus berhati-hati, ini mengambil pelajaran, ya. Datang petunjuk, datang Al-Quran, datang hadis, jangan sombong ditolak katanya, ya. Maka, ya, sesungguhnya dalam kisah yang kita baca tadi itu ada pelajaran. Pelajaran tadi apa? Jangan, ya, marah-marah kepada pemimpin, jangan memimpin. Pelajaran apa? Bagi siapa? Bagi yang takut, ya. Tapi dia yang takut, ya, takut pajak, takut ini, ya marah-marahnya kepada pemimpinnya, ya. Tapi yang dia hanya sudah jadi kepada Allah, takutnya kepada Allah, ya, maka dia pasti akan menjadikan itu pelajaran. Wa kalimatu ibar tadullu ala nufud wal mudhi fi syai'. Kalimat inna fi dzalika la ibrah. Ibar di situ, Pak, ya, ibrah menunjukkan sesuatu yang terlaksana, yang telah terjadi, ya. Yuqal abartun nahra, ya. Saya abar, ya, melewati sungai atau melintasi sungai, menyeberang sungai. Wa abirus sabil, ya, orang yang lewat. Wal ibrah ad-dam'ah li anha tajri. Begitu pun dalam bahasa Arab, ibrah ini adalah maknanya air mata, karena dia mengalir, lewat, gitu, lalu. Wal i'tibar sumya bidzalika li annaka tandur fi man uqiba bisabadi dzambihi. Dan iktibar, ya, mengambil pelajaran itu adalah karena kita melihat orang yang terkena akibat dari dosanya, dari kesalahannya, maka kita mengambil pelajaran di situ. Summa tantakil ila nafsika, kemudian kita pun, ya, bayangkan kalau kita berada dalam posisi ini, ya, melakukan perbuatan seperti perbuatannya, ya, kita merasakan akibat seperti dia, maka itu situ kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Wa adamul itibar an tantakila biqalbika min at-tafakkur fil ayatil musyahadah wal waqa'il haditsah. Dan di antara bentuk mengambil pelajaran yang paling besar adalah ketika kita dengan hati kita memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kejadian-kejadian yang terjadi, ila tafakkuri fi sifatil mudabbirina. Kita pikirkan, ya, Allah yang telah menjadikan semua itu, yang menjadikan adanya Firaun. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada Firaun, ada Nabi Musa, ada laut terbelah. Siapa
orang yang ambil pelajaran itu apa? Innama yakunu bi khasyatil qalbi, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman Allah sanggup itu. Ya. Pemimpin yang pasukannya kayak gitu kuatnya Firaun, ya, berkuasa benar-benar,